Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi dengan Irfan dari Jasa Wisata Official TikTok. Kita hari ini, saya udah lama nggak live ya, udah mungkin hampir berapa minggu ya Mas? Karena ada kegiatan tour, ya. Nah kita juga akan bahas nih sekarang kegiatan tour. Jadi spesial malam ini saya kedatangan teman saudara, teman sohib satu profesi. Kebetulan beliau besok mau bawa tamu dari Bali, ya, dengan Bapak Ngurah besok ya dari Prakerti. Oke, kita ajak kenalan dulu ya. Oke, Assalamualaikum Pak Uci. Waalaikumsalam. Coba perkenalkan namanya Pak Uci, gimana nama lengkapnya? Assalamualaikum. Saya Uci. Kalau di Bandung itu kalau pemain lama nyebutnya Kang Ucing. Uci. Gak tahu kenapa. Jadi nama itu tersebar apalagi di kalangan teman-teman dari pakar utama dan Jakarta Holiday. Oh iya ya. Ya. Pak Uci itu kenal banget ya. Ya, saya nyebutnya Ucing. Kalau Ucing mana ya? Jika kacamata atau Ucing? Oh, Ucing kalau. Oke. Nah, Pak Uci ini profesinya banyak, tapi yang apa namanya, yang mungkin sering teman-teman lihat pada saat jadi guide ya, Pak Uci ya. Kebetulan saya juga guide, tapi Pak Uci kan memang guide senior ya, kalau saya masih junior. Enggak lah. Nah, kita akan banyak tanya. Yang pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan ke Pak Uci, karena ini kita akan rekam. Setelah rekam kita akan edit dan kita akan upload ya, Mas Angga ya. Jadi ini akan ngobrolnya lebih serius ya. Tong hilap ngopi Pak Uci kata. Siapa tuh? Pak Uci mau tanya. Pak Uci pertama kali jadi guide itu tahun kapan? Ingat nggak? Terus tamu perdananya itu tamu dari mana gitu? Coba boleh nggak? Tahunnya harus tolong disampaikan biar teman-teman tahu, Pak Uci. Silakan. Okay. Suaranya dikencengin dikit Pak Uci biar ini. Awal karir itu sebenarnya sih waktu tahun 9 berapa ya? Patokan itu ada mobil Pista yang banteng. Oh, okay. Nah, itu tahun berapa ya Pista ya di Bandung ya? Itu 2000-an berapa ya Pak Uci ya? 2004 ya? 2000 berapa? Tahun berapa ya? Sebenarnya apa 9 apa di bawah 2000 ya? Sebelum-sebelumnya kita pakai apa tuh? Gunung Sebung gitu ya. Zaman jadul banget ya Pak Uci. Banyak. Dulu kalau mau wisata itu harus ada pilihan, bisnya AC atau tidak. Gitu kan. Di Pista waktu itu ada pilihan, ya, non AC dan tidak. Benar, saya masih ingat. Jadi memang patokan tahunnya berapa sih kurang ingat pasti gitu ya. Namun sering waktu berjalan, waktu itu lagi zamannya apa sih? Tamu-tamu dari luar, ada beberapa unit di Bandung itu yang memang nggak menyentuh domestik. Tapi setelah tamu luar nggak ada, kita domestik juga jadi ladang yang apa ya, ladang besar lah buat PO-PO yang dulu hanya melayani bule tamu inbound ya. Tahu lah pasti lah. Iya betul. Bisa di Bandung. Oke. Nah kalau Pak Uci sendiri pertama kali jadi guide bawa tamu apa tuh pertama kali, masih inget nggak? Masih ya? Masih. Kemana gitu tuh rutenya zaman dulu itu, pengen tahu. Jadi mungkin teman-teman guide sekarang itu pengen tahu tuh zaman dulu tuh seperti apa gitu Pak Uci. Waktu itu bawa tamu dari Kalimantan. Apa tuh yang namanya apa sih lagi yang besar itu apanya, pemasukan daerah itu apa? Apa? Kukar. Oh iya. Kutai Kartanegara. Kutai. Nah, waktu itu Kutai Kartanegara, iya. Tamu pertama, kebetulan pemiliknya itu bukannya agent travel, tapi langsung dari instansi. Oh, oke. Instansi itu bawa nggak banyak lah, ada sekitar 20. Dan entah kenapa langsung dipercayai full dari hari pertama sampai hari terakhir. Padahal kita baru pertama kali ketemu dengan alasan dia udah kangen Bandung, yang bawanya ke sini orang interaksi itu. Dia kangen Bandung, jadi ingin puas selama di Bandung itu menikmati tanpa ada beban. Maka tamu itu dititipkan ke saya sampai nyebrang ke Pulau Seribu, ke Pulau Bidadari. Oh oke. Naik boat. Alhamdulillah. Apa naik kapal aja? Ya, naik boat. Dari Ancol. Oh dari Ancol ya, naik boat berarti. Pakai speedboat yang motor 4 motor gitu. Iya. Nah dari situlah semangat timbul, karena waktu itu kita nggak paham tentang uang tip, nggak paham. Cuma si ibu si polos ya. Polos.
Cuma si ibu tuh ngasih, Uci kalau kurang bilang ya. Gitu ya. Oke. Kadel, amplopnya Tebel ya. kadel. Nah, mungkin ya. Dulu guiding tipsnya sekian. Guiding yang dibayar itu guiding zaman sekarang. Oke. Waktu tip dulu yang dipegang itu yang pertama, itu kurang lebih tip yang zaman sekarang Ya, berapa bisa dibandingkan. Iya, oke. Itu yang apa ya? Membuat penyemangat. Arti guiding itu sendiri sebetulnya dari tour leader, perjalanan dari tour leader dan banyak mengetahui tentang cerita-cerita tempat yang kita kunjungi. Iya. Otomatis kita hanya tinggal ngomong aja, nggak usah belajar dari buku, nggak usah belajar apa. Betul. Karena pernah mengalami, jadi kita tinggal cerita apa adanya. Kebetulan dia nanyain tentang Bandung, ya kita cerita tentang Bandung seadanya, gitu ya. Bahkan waktu kita ngomongin tentang cerita sejarah, mereka itu kayak yang malas-malas setengah-setengah, gitu. Yang penting kita cerita yang update-nya aja, apa sih yang ada di Bandung sekarang, gitu kan. Betul. Nah itulah yang kayaknya kok menikmati ya. Mereka ingin tahu tentang Bandung, dan kita tahu juga dengan senang hati berbicara tentang kebanggaan Kota Bandung. Alhamdulillah jadi pengalaman terindah. Sip, mantap. Amin. Nah itu berarti zaman dulu seperti itu ya Pak Uci. Tentunya kan berbeda dengan zaman sekarang. Oh jauh ya. Ya, Jogja hadir. Oke Pak Nanang, ini Pak Uci, Pak Nanang, apa kabar ya? Mana? Pak Triyono, apa kabar Pak Triyono? Udah lama saya nggak bersua. Nah ini saya selang-seling ya, saya ngobrol santai dengan Pak Uci. Pak Uci hilang nih. Oke, nggak apa-apa, selang-seling nih. Pak Uci nih. Yang harus dilakukan oleh PO Bis supaya si tamu nyaman, gaya nyaman. Nah solusinya bagusnya si audio atau si sistem itu sudah ada remote masing-masing. Setiap bis, artinya nanti gaya itu tidak terganggu dengan apa yang dia inginkan lagunya, kan tinggal pilih tuh. Iya betul. Jadi kadang-kadang kita udah mau cerita, lagu dong, kita. Terus kita harus operator kan kalau di bis kalau di apa tuh yang data bersentuhan agak jelik kemana aja gitu. Betul. Oke, berarti yang diharapkan Pak Uci sebagai guide, bis itu fasilitasnya bisa menggunakan kayak macam keyboard wireless untuk ngetik judul lagu atau apa gitu. Jadi memudahkan guide itu sebenarnya fungsinya memang oke lah, dia sambil dengerin musik boleh, tapi sambil menjelaskan, tapi nggak disuruh-suruh gitu, tolong ini tolong itu. Jadi dia bisa langsung mandiri mencari musik yang mereka inginkan. Bagus itu masukan, nanti tolong dicatat ya admin ya. Sebetulnya itu pernah dilakukan di Gracias waktu itu. Betul. Udah dengar ya, di Gracias kita punya keyboard kecil yang wireless, kita bisa konekkan. Dan kalau nggak salah ini Josal ini udah bisa diaplikasikan ke handphone katanya gitu sebagai remote-nya. Iya. Tapi kita belum coba. Oke, nanti kita set coba ya. Makasih masukannya, karena memang saya juga sebagai guide kalau lagi enak, nyaman, tiba-tiba tolong dong lagu ini, lagu itu, kayaknya jadi ngeblank ya. Blank spot. Ya, makanya ya itu salah satu yang harus diperbaiki oleh teman-teman PO Bis ya. Terus Pak Uci, apa yang membuat Pak Uci sampai hari ini istilahnya menjadi guide dengan sepenuh hati? Saya lihat nih semangat, kalau dapat tugas jadi guide itu semangat. Apa sih yang mendasari Pak Uci eksis dan benar-benar konsisten gitu di jalur pariwisata, terutama untuk jadi seorang tour guide? Itu apa nih? Kadang-kadang ingat ke moto ya. Jalan-jalan adalah kerjaku gitu kan. Kerjaku adalah jalan-jalan. Tapi jalan-jalan ini ada plusnya gitu kan. Selain kita dapat fee, ya jujur-jujur aja gitu ya. Itu wajib lah ya, namanya juga kita banyak kenal dengan yang lain. Bahkan di ending perjalanan ada cerita lucu juga. Ada yang setelah itu nangis, kalau baru 3 hari kita perjalanan, rasanya kayaknya masih betah gitu. Oh, nanti mampir ya ke sana. Ya betul. Jadi karena kita ada hubungan emosional ya, jadi nggak cuma sekedar menjelaskan tentang wawasan ya pariwisata atau sejarah yang kita lalui atau di satu tempat, tapi kita juga lebih interaktif, kita juga dengerin mereka hubungan batin gitu, mereka nanya apa, kita nggak
nggak terus-menerus bicara tentang apa yang kita lalui gitu kan. Jadi terjalinlah hubungan gitu ya. Sehingga pada saat mau closing pasti ada rasa ini ya Pak Uci ya, itu juga sering saya rasakan. Nah itu mungkin adalah salah satu guide atau kita sebagai tour guide berhasil menjalankan tugasnya sebagai tour guide itu kan memandu, menyenangkan, terus bisa menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan mereka, apalagi yang dari luar kota, luar daerah, sampai di luar negeri kan butuh informasi dari kita. Seandainya kita tidak bisa menjawab itu kan mungkin mereka tidak ada perasaan seperti itu. Mantap ya Pak Uci. Apa ya? Itu cerita manisnya. Terus cerita pahitnya gimana? Pahitnya kadang-kadang kita lagi kayak ini nyahare gitu kan, jadi udah bete, tapi kita perlu menyampaikan sesuatu hal sebagai tanggung jawab kita gitu kan ya. Kita mau menyampaikan, tapi mereka lagi entah capek, entah ada masalah, ada apa, nggak connect aja, jadi sama hati itu jadi kayak yang dalam satu bis yang kendaraan, tapi kita kayak ada jarak gitu. Iya benar. Nah, itu yang menyedihkan. Artinya kita mau ngomong apapun susah kalau udah ada jarak gitu. Jadi walaupun dalam konteks bercanda tetap bisa masuk. Jadi intinya kalau pertama kita bertemu, entah itu di bandara atau di mana, yang utama itu hatinya mereka itu sudah ada di tangan kita gitu, ada di genggaman. Ya artinya berarti pada saat kita salam pertama, baik itu pada saat kita jemput di kedatangan ya, sampai kita bawa ke dalam bis, lalu kita di situ berkenalan secara resmi, itulah yang pertama kali harus kita bekerja keras gimana caranya kita bisa diterima oleh audiens kita, oleh tamu kita gitu, kehadiran kita sebagai tour guide. Nah itu kalau kita sebagai tour guide-nya, mohon maaf tanda kutip, hanya memikirkan masalah ya udah gue udah digaji atau udah dikasih guide fee, ya udah kerja apa adanya. Tapi kalau sepenuh hati, nah, mereka akan lihat kita Pak Uci, akan lihat kita bahwa kita benar-benar mendampingi mereka itu sepenuh hati dari awal, dari starting kita di penjemputan di pintu kedatangan. Terus mungkin kita juga lebih peka ya Pak Uci. Ya itu. Ya artinya oh ini kita lapar, kan? Berarti kita harus siap-siap juga prepare makannya siang dan malam, minumnya dan lain sebagainya. Atau mungkin pada saat udah mulai capek, jenuh, mereka pengen istirahat, ya kita juga harus, ya artinya harus lebih peka lah, sense-nya dimainkan ya, perasaan ininya. Langsung kita bisa apa ya, ngebaca ya, ketika masing-masing daerah itu gimana. Sip. Bang, ini mirip sama Bang Adek gitu ya. Bang Adek mana ya? Bukan adik kakak, Bang Adik. Oh, Bang udah Josal pulang dari Mekah, Bang Winaldi kampung. Oh iya, oke, Pak Winaldi ini dari kampung dalam ya. Kalau nggak salah, Bapak itu insya Allah pulang hari Senin kalau nggak salah ya. Ada juga informasi katanya tanggal 25, insya Allah nanti kalau udah ini kita kabarin. Ambulan Josa Yogyakarta, hello ambulan di Jogja, mobil ada di Jogja 7 unit ya ada di Jogja ya. Ambulan Josa Yogyakarta ini selalu biasanya kalau ada bis di sana Pak Uci suka nyamperin tuh. Kan kita punya Josal Peduli Rakyat tuh, ambulan gratis. Nah itu di seluruh cabang ada, kita ada 60 mobil, jadi disebar di seluruh wilayah kota. Ya biasanya kalau ada rombongan itu dia datang tuh ya, menemui satu grup lah istilahnya gitu. Jadi biar seru. Oke, Opik Transwisata join. Bagi yang baru join jangan lupa untuk follow ya. Sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai aja, ini mah kenal udah lama, tapi udah lama nggak ketemu juga gitu kan. Dan beliau datang pas ke kantor, besok ada tugas ya Pak Uci? Ya betul. Besok ada 3 hari ya. Salamin buat bapakku ya Om, aku juga lanjut live dulu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam ya, live lah. Sekarang zamannya zaman medsos, jadi harus live ya. Jadi saya juga nih live itu sekarang live gratis. Kalau zaman dulu kita mau ngadain live, wah perlu biaya banyak. Sekarang mah tinggal live aja. Ini kecanggihan zaman sekarang ya, medsos itu yang benar-benar luar biasa, tidak bisa terbendung ya.
Wah, bisa saya bawa grup 10 bis free ambulan, jadi bisa gratis dong kalau pakai Josal. Ya. Wah, boleh nanti ya, silakan sewa dulu bisnya, nanti kita bisa kondisikan insya Allah ya. Saya tidak janji kalau mobil Josalnya lagi nggak ada pasien. Guys, ini mohon maaf sinyalnya rada luplep, kalau orang Sunda bilang mah luplep ya. Ini karena memang kita lagi pasang yang 50 Mbps ya, tapi belum ya. Belum terpasang, tapi emang rencana kita akan pasang supaya pada saat live itu tidak terganggu. Salam dari Ambulan Josal gratis wilayah Lubuk Alung Pariaman. Waduh, ini klubnya ambulan nih. Ada yang tadi Jogja, ini dari Lubuk Linggau. Ya, pokoknya selamat berjuang ya, berkontribusi dengan sepenuh hati bagi para masyarakat yang membutuhkan ambulan gratis. Kita layani dengan sepenuh hati ya. Karena ambulan itu sangat benar-benar diperlukan, seperti yang pernah saya alami waktu anak saya sakit. Karena pada saat kita menghubungi beberapa rumah sakit rata-rata penuh. Ya, dengan adanya ambulan gratis Josal ini, saya pernah ngalamin waktu anak saya sakit, itu sangat diperlukan. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang bertugas nih sebagai driver ambulan gratis, pokoknya yang tulus, yang ikhlas sepenuh hati ya, karena saya pernah merasakan begitu mendapatkan ambulan itu bahagia banget gitu ya. Artinya tidak mungkin orang sakit kita bawa pakai mobil pribadi Pak Uci ya gitu ya, karena kita perlu emergency. Artinya kalau udah pakai bunyi sirine ya, mereka semua kita dikasih jalan, dan saya menghimbau ke teman-teman, kalau pengguna jalan, kalau ada ambulan tolong dikasih lewat, karena saya pernah ngalamin anak saya masa-masa kritis, dan itu perlu benar-benar dikasih lewat, perlu benar-benar dikasih jalan karena darurat. Pak Uci, besok acaranya kayak gimana Pak Uci? Ada kunjungan ya? Ada ya, orientasi lapangan. Dari mana Pak Uci besok tamunya Pak Uci? Jadi ini tamu dari Bali, Kabupaten Badung, Desa Mambal. Dia membawa BPD dan LPM-nya untuk mengadakan orientasi tentang pengolahan sampah di Mukti. Pengolahan sampah ya. Itu masuknya wilayah apa? Majalaya apa? Ya, dekat Majalaya. Berarti itu masuknya apa? Bandung atau apa? Enggak, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung masih. Oh, Kabupaten Bandung. Solokan Jeruk. Namanya Solokan Jeruk. Solokan Jeruk. Namanya Solokan Jeruk. Solokan Jeruk. Pasir. Nama pasir kan. Jadi sekaligus yang mengurangi sampah plastik, sekaligus juga memproduksi untuk tenaga kerja juga kan. Jadi ada apa ya, di daerah itu jadi ada penampungan untuk tenaga kerja yang lainnya. Iya. Masyarakat setempat ya. Di Desa Padang Mukti. Kalaupun rekan-rekan yang tahu, di sana itu ada objek wisata namanya Villa Kancil. Oh, oke. Oh, Villa Kancil. Iya. Paling 500 meter ke desanya. Tahu. 500 meter ke desanya. Tahu. Tahu saya tahu. Tahu saya tahu. Jadi emang sudah ada rujukan buat orang-orang yang daerahnya itu bermasalah tentang sampah. Iya, oke. Ya, karena setiap hari pasti ada sampah dari rumah-rumah ya, artinya pasti banyak banget sampah. Bahkan setelah dipilah-pilah ada sampah yang tidak terpakai, namanya residu. Residu itu dibakar. Ya di situ juga banyak yang menampung, seperti buat apa sih, kalau urugan tanah gitu ya. Kurang bisa dipakai itu, jadi sampah itu terurai lagi, yang tidak terpakai itu, yang residunya itu bisa dimanfaatkan lagi. Oke, Pak Uci. Nontonnya sepi, udah malam ting. Pak Uci, makasih udah datang ya. Nanti kita lanjut lagi kalau ada kesempatan. Ya, mungkin di siang hari atau di sore hari. Yang ini udah terlalu larut ya. On the spot. Besok juga Pak Uci harus bertugas. Kebetulan saya juga mau prepare, mau ada sales call ke Malaysia. Yang penting kita nih para pelaku pariwisata harus tetap darwis ya Pak Uci, sadar wisata. Semua dari segala aspek ya, sehingga kita berada di jalur yang benar-benar diperlukan sebetulnya bagi masyarakat ya, supaya pariwisata tetap terjaga
Amin. Jangan tenggelam. Ya kita lah para pelaku wisata nih yang harus melestarikan, menjaga terus, memberikan menjadi penyemangat terus gitu ya. Jangan sampai tergerus pariwisata kita, terutama kita berada di Jakarta dan di Bandung, di mana satu kota yang berdampingan, kota besar, yang satu ibu kota, yang satu kota terbesar kelima ya kalau nggak salah, Bandung itu keempat ya. Keberapa urutan sekarang? Kalau keempat ya, apa kelima gitu. Jadi dan berdampingan Jakarta dengan Bandung sehingga kita bisa lebih kuat lagi ya, menjaga lebih erat lagi. Baik Pak Uci, sehat selalu ya, sukses selalu, bahagia selalu. Pokoknya yang penting sehat dulu. Ya, semangat terus ya. Makasih banyak. Karena kita sebagai tour guide, tour leader itu diperlukan bagi para tamu. Tanpa kita, tanpa tour guide, tanpa tour leader rasanya hampa ya. Mereka datang ke satu tempat, tidak ada yang memandu, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menghibur, tidak ada yang memberikan informasi. Oke, salam pariwisata.